Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran online pada hari ini. Hari ini kita akan mempelajari cat 2D. 2D itu maksudnya dua dimensi ya. Jadi cat 2D di dalam PowerPoint. Nah, ini cat 2D yang mau kita bentuk. Bentuk grafik di bawah ini berdasarkan ketentuan. Jadi di sini ada data grafiknya ya. Maka di dalam PowerPoint ini saya ubah dulu layoutnya menjadi blank. Setelah saya ubah menjadi blank, untuk memunculkan chart, buka dulu insert, kemudian chart, yang ini chartnya. Nah, di sini ada jenis-jenis chart di dalam PowerPoint yang saya gunakan ya. Ini ada kolom itu disebut sebagai diagram batang vertikal. Jadi di dalam kolom ada jenis-jenisnya lagi. Yang pertama ini cluster kolom, yang kedua stack kolom, ini ada namanya. Kemudian yang ketiga 100% stack column, 3D cluster column, 3D stack column, 3D 100% stack column, yang terakhir 3D column. Kemudian line diagram garis, ini jenis-jenis diagram garisnya. Pie diagram lingkaran, bar diagram batang horizontal. Area diagram yang berbentuk suatu wilayah, scatter ini diagram pencar ya, titiknya yang berpencar. Kalau map ini berupa suatu peta. Stock diagram naik turunnya harga saham. Surface diagram yang berbentuk permukaan. Radar yang seperti ini, titik-titik yang dihubungkan oleh garis. Kemudian tree map, sunburst, histogram, waterfall seperti air terjun, funnel, combo. Kalau combo perpaduan diagram batang kolom, diagram batang vertikal dengan diagram garis. Nah, sekarang yang mau kita bentuk adalah diagram kolom. Nah, kolom jenis yang mana? Kita lihat kembali ke file latihan praktik kita ini. Bentuknya yang seperti ini ya, berarti yang mau saya pilih adalah cluster kolom. Kemudian klik OK. Nah, di sini ada data grafiknya, chart in Microsoft PowerPoint. Ini bisa diperbesar ini. Nah, ini tampilan dari sheet Microsoft Excel ya. Jadi di sini saya akan menyesuaikan data grafiknya dulu. Yang bagian atas ini ada pria, wanita. Jadi di series 1 saya ganti namanya menjadi pria, series 2 wanita. Kemudian di kategori 1 saya ganti menjadi 7A. Kategori 2 7B, kategori 3 7C. Kemudian untuk 7A pria, ini angkanya adalah 30. Kemudian 7A wanita, angkanya adalah 25. Selanjutnya 7B pria 35, 7B wanita 30. Selanjutnya 7C pria 20, 7C wanita 30. Kemudian di kategori 4 ini kan tidak dipakai. Jadi cara menghapusnya gini, mouse pointer letakkan aja di baris kelima yang ada tombol angka 5 ini. Ini ada panah hitamnya ini, klik kanan. Kemudian pilih delete. Maka satu baris ini isinya terhapus. Lalu yang di series 3 ya, mouse pointer di kolom D, klik kanan, delete. Maka yang series 3 itu isinya terhapus semua. Jadi disinilah data grafiknya. Setelah itu chart in Microsoft PowerPoint ini di-close-kan aja. Yang berikutnya saya akan memunculkan chart elemen atau bagian-bagian dari suatu grafik. Ini ada desain, kemudian add chart element. Saya mulai dari akses. Akses itu maksudnya sumbu. Di sini ada dua pilihan, primary horizontal dan primary vertikal. Primary horizontal itu maksudnya adalah sumbu mendatar. Primary vertikal maksudnya adalah sumbu tegak. Dua-duanya sedang aktif, ini dari kotaknya ini nampak ya. Dua-dua sedang aktif. Kalau saya klik primary horizontal, maka keterangan untuk sumbu mendatar itu hilang. Kemudian add chart element akses primary vertikal, maka keterangan untuk sumbu tegaknya juga hilang. Untuk menampilkannya,
maka buka add chart element, access, primary, horizontal, maka keterangan kelasnya ini muncul ya. Setelah itu add chart element, access, primary, vertical, maka keterangan angkanya ini muncul. Selanjutnya add chart element, axis title. Axis title itu adalah judul sumbu. Primary horizontal, judul untuk sumbu mendatar. Ini saya klik, ini muncul kotak axis title-nya. Saya klik di dalam kotak axis title, saya hapus dulu tulisan axis title. Judul untuk sumbu mendatarnya adalah kelas. Judul untuk sumbu tegak adalah jumlah murid. Jadi saya ketikkan dulu kelas. Kemudian add chart element, axis title, primary, vertical. Ini saya klik dulu di dalam kotak axis title, ini saya hapus. Kemudian saya ketikkan jumlah murid. Yang berikutnya add chart element, chart title. Chart title itu adalah judul grafik. Kalau saya nonkan, maka chart title-nya tidak ditampilkan. Kemudian add chart element, chart title, above chart. Kalau above chart berarti chart title itu ada di atas grafik. Add chart element, chart title, center overlay. Kalau center overlay berarti chart title ada di tengah atas tapi menimpa grafik ya, menimpanya di garis ini. Jadi overlay itu artinya menimpa. Yang mau dipakai adalah bentuknya ini, above chart, dengan judulnya jumlah peserta didik. Jadi saya ubah dulu add chart element, chart title, above chart. Kemudian saya klik di kotak chart title-nya ini. Saya hapus dulu tulisan chart title, lalu saya ketikkan jumlah peserta didik. Yang selanjutnya, nah di sini di jumlah peserta didik ini warnanya biru terang ya, atau light blue. Kemudian jumlah murid dan kelas di sini untuk axis title-nya berwarna purple atau ungu. Jadi saya ubah dulu cara mengubahnya ini. Untuk chart title-nya ini saya harus blok dulu tulisan jumlah peserta didik. Ini udah saya blok, kemudian buka menu home, font color, light blue yang ini. Kemudian saya klik kelas, blokkan dulu tulisan kelas. Setelah itu buka font color, purple. Lalu klik di jumlah murid, kemudian blok tulisan jumlah murid. Lalu buka font color, purple. Nah, jadi di sini sudah berubah warnanya. Yang selanjutnya yang mau dimunculkan, saya buka dulu desain, kemudian add chart element, data labels. Nah, kalau saya pilih center begini ya. Jadi data labels itu adalah keterangan angka untuk tiap batang ini. Center berarti posisinya berada di tengah tiap batang. Kemudian add chart element, data labels, inside N, begini posisinya. Kemudian data labels, inside base di bagian bawah. Data labels, outside N di luar. Setelah itu data labels, data callout yang begini ya. Nah sekarang yang mau dipakai di file latihan praktik, bentuknya angkanya ada di luar tiap batang, berarti outside N seperti ini. Yang berikutnya add chart element, error bars ini tidak dijelaskan sekarang karena ini menyangkut dengan statistik ya. Grid lines. Grid lines adalah garis pembantu. Yang sedang aktif adalah primary major horizontal atau garis pembantu pada sumbu mendatar. Major itu utamanya ya. Kalau saya klik di sini, maka major horizontalnya tidak ditampilkan. Kemudian saya aktifkan primary major horizontalnya begini. Kemudian saya hilangkan dulu, saya tampilkan primary minor horizontal begini. Nah, jadi kalau minor horizontal garis pembantu pada sumbu tegak pada sumbu mendatarnya semakin banyak. Kemudian kalau saya kombinasikan dengan primary major horizontal, maka yang agak tebal itu majornya, yang tipis adalah minor. Sekarang saya hilangkan dulu dua-duanya. Primary major horizontal saya hilangkan, kemudian primary minor horizontal juga saya hilangkan. Berikutnya add chart element, grid lines, primary major vertical. Kalau major vertical begini, garis pembantu pada sumbu tegak.
Kemudian grid lines, primary, minor, vertical. Kalau saya kombinasikan dua-duanya, yang agak tebal itu adalah major vertical, yang tipis adalah minor vertical. Sekarang saya hilangkan dulu major vertical dan minor vertical. Nah, di file latihan praktik di sini yang muncul adalah major horizontal dan minor vertical. Jadi saya munculkan dulu add chart element, grid lines, major horizontal, lalu satu lagi minor vertical. Yang selanjutnya add chart element data table. Saya aktifkan yang ini ya, with legend keys. Nah, kalau yang namanya data table itu maksudnya adalah data grafik yang tadi saya ketikkan, lalu ditampilkan dan disatukan dengan grafiknya. Kalau with legend keys itu adalah keterangan warna yang di samping tulisan pria dan wanita. Kemudian add chart element data table. Kalau no legend keys berarti ya tidak ada keterangan warnanya. Yang muncul di file latihan praktik di sini ada keterangan warnanya ya. Jadi with legend keys-nya harus diaktifkan. Add chart element data table with legend keys. Nah, yang berikutnya add chart element legend. Kalau none berarti legendnya tidak ditampilkan. Add chart element legend right ini di sebelah kanan. Add chart element legend top di sebelah atas. Add chart element legend left di sebelah kiri. Add chart element kemudian legend bottom di sebelah bawah. Yang di file latihan praktik ini legendnya ada di sebelah kanan. Jadi add chart element legend right. Yang selanjutnya trendline juga tidak saya ajarkan dulu karena berkaitan dengan statistika. Yang selanjutnya sekarang kita akan memberikan warna. Saya mulai dari sini ya, dari garis ini. Ini kan masih keterangannya plot area, di agak ke bawah dikit ini ada vertical value axis major grid lines, di bawahnya juga sama vertical value axis major grid lines, yang penting keterangannya sama ya. Klik kanan, kemudian format grid lines. Nah, di bagian ini, di bagian line-nya ini, kalau otomatis ya berarti warnanya abu-abu. Saya pakai solid line. Nah, kalau solid line ini bisa dipilih warnanya, ini color, ini ada stem color, standard colors, lalu buka saja more colors. Di bagian standar, di sini ada pilihan warnanya, misalkan kalau hijau terang ini ya. Nah, ini berubah jadi hijau terang. Yang di file latihan praktek, ini warnanya merah. Lalu garisnya putus-putus dan putus-putusnya rapat ya. Jadi cara membuatnya gini, buka color, pilih warna merah yang ini, red. Setelah itu untuk ketebalan garisnya dari sini, ini width-nya, ini bisa dinaikkan ini. Semakin besar angka width-nya, maka garisnya semakin tebal. Kalau semakin tipis angka width, maka garisnya juga semakin tipis. Jadi di sini saya pakai 1,5 saja. 1,75 aja deh. Transparansi ini kegunaannya untuk mengatur efek pudarnya warna grid lines-nya ya. Nah ini, nah begini. Jadi kalau semakin besar persentasenya ya warnanya semakin pudar. Mau berapa persen ya tergantung kepada perancangnya. Selanjutnya dust type. Dust type ini jenis garis. Kalau solid ini round dot begini. Garisnya putus-putus tapi putus-putusnya dalam keadaan bulat ya. Kemudian dust. Yang ini bukan dust, yang ini square dot, yang ini baru dust. Selanjutnya dust dot, long dust dot, long dust dot dot. Yang mau dipakai ini square dot. Yang berikutnya mau diubah adalah garis vertikalnya ini ya, garis tegak ini. Nah, jadi bentuknya ini panjang pendek, warnanya biru tua. Cara membuatnya gini, mouse pointer letakkan di garis ini. Ini keterangan horizontal kategori axis minor grid lines. Klik kanan, format grid lines. Setelah format grid lines,
solid line, kemudian kalau gradient line begini ya, gradient line ini ada preset gradientnya, tinggal dipilih saja begini. Hasilnya gini, tipenya juga bisa diatur, ada linear, radial, rectangular, path, seperti yang sudah diajarkan pada pertemuan untuk smart art, shape, itu sudah saya ajarkan ya sewaktu di word art juga. Contohnya radial begini, ada directionnya, bisa dipilih-pilih. Kemudian kalau yang di file latihan praktik itu solid line, kemudian colornya yang ini blue. Kemudian tadi kan tipe garisnya yang ini ya, panjang pendek panjang pendek. Jadi dash type-nya panjang pendek yang ini dash dot. Setelah itu garisnya saya naikkan aja menjadi 1,75 seperti ini. Yang berikutnya yang mau diwarnai adalah ini plot area. Inilah plot area. Ini juga klik kanan format plot area. Nah, di bagian fill-nya kalau solid fill gini. Solid fill ya, saya buka dulu. Color-nya misalkan kuning begini. Kalau mau dari gradient fill ini ada preset gradientnya. Misalkan saya pilih yang ini medium gradient essence 4. Hasilnya begini. Tipenya saya ganti menjadi misalkan radial. Kemudian directionnya saya ambil yang terakhir ini from top left corner. Hasilnya begini. Kemudian ini ada picture or texture. Kalau mau dari picture ini ada picture source. Klik aja tombol insert, lalu pilih from a file, berarti saya akan mengambil gambar dalam komputer saya. Contohnya ini, hasilnya gini. Selanjutnya kalau mau dari tekstur ini ada tulisan tekstur, ini ada tombolnya, dibuka dulu, tinggal pilih bentuk teksturnya. Contohnya saya ambil bentuk parchment, hasilnya begini. Lalu pattern fill, ini ada patternnya, tinggal dipilih aja, tiap pattern ada namanya ya. Ini .5%, 10%, 20%. Kalau yang ini vertical stripes, narrow. Sebagai contoh saya ambil yang ini saja deh, solid diamond grid. Lalu foregroundnya ini bisa diganti warna corak diamondnya, misalkan dari more color saya ambil yang warna ini biru ini. Hasilnya gini, jadi solid diamondnya itu berbentuk warna biru. Background itu warna latar belakangnya, contohnya saya berikan yellow, hasilnya begini. Nah, jadi sekarang mau pilih yang mana ya terserah kita. Saya ambil aja dari tekstur yang ini ya, parchment tadi. Yang selanjutnya yang mau diberikan warna adalah batang-batangnya ini. Batangnya ini namanya series, data series. Ini ada keterangannya series. Ini kan ada dua warna, biru dan orange. Nah, untuk yang warna biru, saya mau ubah yang warna biru. Jadi birunya ini ada 3 batang ya. Ada yang di kiri, di tengah, dan di kanan. Letakkan aja mouse pointer di salah satu batang biru. Misalkan saya letakkan di kanan ini. Ini kan ada muncul keterangan series. Kemudian klik kanan, format data series. Lalu di kaleng cat tumpah ini, di bagian fill-nya ya. Misalkan saya pakai solid fill. Color-nya saya ubah menjadi kuning. Lalu di warna orange ini klik kanan, format data series. Di kaleng cat tumpah ini, di bagian fill-nya, misalkan saya pakai gradient fill, preset gradientnya misalkan begini deh. Nah, kalau misalkan saya ubah ke picture, saya pakai picture aja ya. Ini ada picture source-nya, insert from a file. Misalkan saya pakai gambar ini. Nah, jadi satu gambar ini memenuhi satu batang. Kalau ini kan terlihat tidak gitu bagus, jadi bentuknya ini adalah bentuk stretch ya, ubah menjadi bentuk stack. Nah, kalau stack itu ya berarti beberapa gambar memenuhi satu batang. Yang selanjutnya mau saya ubah adalah chart area. Ini ada chart areanya, klik kanan, format chart area. Lalu di bagian fill-nya saya pakai gradient fill saja. Preset gradientnya saya pilih yang pertama ini ya, light gradient essence 1. Hasilnya gini. Yang berikutnya mau saya ganti ini data table. Yang pertama saya mulai dari ini cara masuk ke data table-nya gini. Letakkan aja di garis-garis data table ini. Klik kanan, format data table. Di bagian kaleng cat tumpah ini, di bagian bordernya ya. Kalau solid line gini. Ini color-nya misalkan saya pilih purple, hasilnya gini. Kalau mau dari gradient line yang ini, preset gradientnya misalkan saya pilih yang ini bottom spotlight essence 2. Hasilnya begini.
Lalu ada tipenya, ini bisa diatur, misalkan saya pakai rectangular aja ya, saya pakai yang from top right corner, hasilnya gini. Lalu kalau di bagian fill-nya, solid fill saya gunakan, lalu color-nya misalkan saya pilih ke merah, hasilnya gini loh. Nah, jadi solid fill itu hanya untuk memberikan warna pada isi dari data table-nya. Ini ada tulisannya, tiap tulisan ini kan ada warnanya. Jadi kalau dari fill begini, saya hilangkan aja no fill ya. Jadi no fill itu untuk menghilangkan warnanya. Yang selanjutnya, nah di sini garis dari data table-nya ini hijau, kemudian bentuk garisnya panjang pendek, panjang pendek, panjang pendek. Jadi saya ubah dulu bordernya menjadi solid line. Color-nya hijau ini dia green-nya. Kemudian jadi panjang pendek, maka dust type-nya saya pilih menjadi dust dot. Garisnya saya tebalkan dikit menjadi 1,75 begini. Nah, jadi di sini sudah jadilah untuk grafiknya. Nah, kalau grafiknya mau diperbesar memenuhi satu layar ya bisa tinggal diperbesar aja gini. Ini kan ada bulatan-bulatannya. Kemudian yang ini juga bisa diperbesar begini. Jadi grafiknya sekarang sudah memenuhi satu slide. Jadi untuk lakukan perubahan warna ini sudah dilakukan seluruhnya. Nah, sampai di sini saja untuk pembelajaran online pada hari ini dan sampai bertemu minggu depan.